Shalom, pada saat ini saya akan memberikan pemaparan tentang tugas yang diberikan pada saya tentang topik Yesus Kristus dalam Injil Lukas, anak manusia yang melayani, anak manusia yang menderita, dan anak manusia yang menang. Dari Injil Lukas 21 ayat 27 dikatakan pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan kata anak manusia itu dalam bahasa Yunaninya adalah ho huios to anthropo, atau bahasa Ibraninya ben ha Adam, adalah sebutan bagi Yesus Kristus, bagi kemanusiaannya dalam istilah kita sebagai ganti kata dirinya. Istilah anak manusia menekankan aspek kemanusiaan Yesus Kristus, meskipun tidak menutupi kemungkinan sisi lain, yaitu aspek keilahian. Namun aspek keilahian ini lebih sering ditonjolkan dengan istilah anak Allah. Yesus Kristus adalah Allah, sekalipun dia juga sebagai manusia. Dalam ayat di bagaimana Yesus Kristus mengganti istilah anak Allah menjadi anak manusia, the Son of Man, Yohanes 1 ayat 9-51, Yesus menunjukkan hubungan antara surga dengan dunia tergantung baik pada tabiat manusiawi Yesus dan tabiat ilahinya Yesus. Tuhan Yesus menggunakan istilah anak manusia atau huios to anthropo dalam bahasa Yunaninya, atau Barnasya dalam bahasa Aram, atau bahasa Ibraninya Ben Adam, itu sebagai kata ganti dirinya, menunjukkan kerendahan hatinya. Hal ini menunjukkan kebiasaan bagi orang-orang Yahudi berbicara, dan ciri khas bangsa Semit kita harus bandingkan dengan istilah kerajaan surga yang digemari oleh Matius yang sinonim dengan kerajaan Allah. Dan kebiasaan orang Yahudi yang tidak mengucapkan kata anihu atau I am, akulah, adalah aku ada, itu menunjukkan Tuhan Yesus menggunakan ungkapan ini. Dengan tampilnya ungkapan ini dalam Injil sinoptik menimbulkan perdebatan. Pada satu pihak ada anggapan bahwa makna masal ungkapan itu adalah Daniel 7:13 dan ayat-ayat berikutnya, dan dianggap merujuk kepada kedatangan sosok makhluk surgawi yang dilukiskan dengan perlambang apokaliptik. Akan tetapi pada masa datang dan pada peran tokoh ini pada penghakiman yang terakhir, sangat jelas dan penting bagi kita untuk mengetahui bahwa ada beberapa ahli berpendapat bahwa gereja perdana yang pertama akan memakai konsep ini untuk melukiskan peranan Yesus di masa yang akan datang. Yesus yang melayani umat manusia, dia datang mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaan surga dan mau menjadi manusia, melayani kita umat-umat yang hina, yang berdosa ini, sehingga kita ditebus oleh darah Kristus untuk menjadi anak-anaknya, dan kita mewarisi janji-janji pada Tuhan. Dalam Lukas 12 ayat 8 lebih jelas lagi dikatakan bahwa Yesus memperlihatkan datangnya seorang tokoh zaman akhir yang lain daripada dirinya sendiri, yaitu yang membela pekerjaan Yesus yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Dan oleh gereja mula-mula ini kemudian Yesus menampakkan tokoh yang bernama Roh Kudus ini, bahwa Yesus akan memandang kedatangannya itu sebagai anak manusia. Di samping penelaran masa depan, di atas ada ayat-ayat yang berbicara tentang otoritas dan kehinaan anak manusia yang menubuatkan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Memang memprihatinkan, tapi melihat bagaimana pernyataan-pernyataan demikian dibuat oleh Yesus sebagai anak manusia yang dilukiskan dalam Daniel 7 ayat 31, itu jelas katakan bahwa Yesus itu sudah mengaitkan dengan kitab perjanjian lama tentang nubuatan Nabi Daniel, bahwa ada satu pribadi anak manusia yang memakai gelar dengan pekerjaan dan penderitaannya di bumi ini, bahwa Yesus memberikan tafsir ulang hasil kreasinya sendiri, bagaimana mengenai peran anak manusia berdasarkan pengaruh nubuat tentang hamba Yahweh yang menderita, Yesaya 52 ayat 13-53 dan ayat 12. Di pihak lain, beberapa ahli menerima pengertian kata Barnasya ini sebagai sebutan dirinya sendiri dalam bahasa Aram. Dan atas dasar itu mereka berpendapat bahwa Yesus menggunakan kata ini melulu sebagai alat menuju kepada dirinya sendiri. Berdasarkan pandangan ini, maka pernyataan bahwa Yesus adalah anak manusia yang menunjukkan kepada Yesus adalah suatu pribadi merujuk kepada Daniel 7, dan Daniel 7 itu menyebutkan bahwa memang Yesus adalah anak manusia, merupakan adalah nada Yesus dalam apokaliptik.
Mungkin para ahli berpendapat bahwa ada suatu nalar sebutan dengan sungguh-sungguh meninggalkan agama. Artinya memang dikatakan bahwa sebutan Yesus itu dilihat dari beberapa segi pemikiran Yahudi teracu dalam kitab Hezra. Ayat-ayat ini melukiskan tentang suatu pernyataan keilahiannya. Engkau telah mengatakannya suatu pengakuan yang tidak dapat disangkal bahwa dirinya adalah Mesias yang ilahi, bahwa Yesus adalah pribadi yang melayani, walaupun dia adalah Allah sendiri, tapi dia mau menjadi manusia dan diam di antara kita sesuai dengan kitab Yohanes pasal 1. Dan di sana dikatakan bahwa dalam Matius 5 ayat 34 korelasinya bahwa dia memberikan peraturan bagi pengikutnya dalam kedudukan yang unik selaku anak Allah. Berbagai faktor supaya manusia harus menderita mengikut salib, tapi dia akan bangkit dan akan dimuliakan. Dan kita percaya di dalam Daniel 7:13 dan ayat 141 serta Mazmur 110 ayat 1 kenyataan bahwa kedudukan Yesus dan para hakim di pengadilan itu pada akhirnya akan terbukti. Kemenangan anak manusia menunjukkan kehadirannya kembali di masa yang akan datang di udara itu, di mana Yesus bersama malaikatnya menampakkan diri dan dilihat oleh manusia di bumi ini. Setelah masa kesesaran besar terjadi, tanda-tanda alam yang akan datang menghukum orang fasik dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 20, dan di sana dikatakan dia membebaskan umat yang setia dan menegakkan kebenaran di atas muka bumi, Wahyu 20 ayat 4. Dan hal ini merupakan peneguhan kembali dengan apa yang pernah dikatakan dalam kitab Daniel, bahwa aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dia